Allah tidak dapat dicapai oleh akal. Bukan berarti nggak masuk akal. Nggak masuk akal, ada dua sekaligus Tuhan. Tuhan ada dua, itu nggak masuk akal. Tidak sampai oleh akal antum bukan berarti nggak sampai oleh akalnya wali. Nggak sampai di akalnya wali bukan berarti nggak sampai di akalnya nabi. Nggak sampai di akalnya nabi bukan berarti nggak sampai di akalnya rasul. Sayyidina Nuh akalnya segitu aja. Bagi dia 900 tahun berdakwah ditolak. Bagi dia nggak mungkin keturunan umatnya ini menjadi beriman. Bagi dia nggak mungkin menurut akal Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad ketika diserang, diusir orang Taif, di akal Nabi Muhammad masih mungkin keturunannya beriman. Tuh beda akal kan? Allah suka-suka aja buat takdir. Tapi ingat, la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Dan Allah tidak pernah zalim. Jadi jangan berpikir Allah tidak adil. Antum mau keadilan Allah? Mau keadilan Allah? Pasti semuanya masuk neraka. Jangan pernah minta keadilan Allah. Semuanya masuk neraka. Adil itu apa sih? Apa adil? Bingung deh. Padahal sering ngomong ya. Bukan 50-50 toh? Enggak. Sesuai dengan haknya kita bagi. Kira-kira kita pantas nggak masuk surga? Sholat nggak khusyuk, umroh narsis. Kalau ziarah orang dikubur foto ya salam. Ente lagi foto sama kuburan. Lagi ziarah nih di Syarif Hidayatullah, gitu ya. Coba kalau ada penampakan. Sekarang itu orang foto aja di mana-mana ya. Ntar jangan suka foto-foto. Lihat wajah guru kita, simpan di hati. Cukup. Itu dibawa sampai mati. Kalau yang difoto, fotonya rusak, handphonenya pecah juga cintanya ya. Kalau antum cuma melihat dia pakai mata, melihat pakai alat foto, lalu diposting, nanti kalau ada postingan jelek tentang guru kita itu, kita akan terpengaruh. Makanya guru simpan di kolbu, jangan simpan di Facebook, karena tidak semua orang senang kalau orang lain senang. Ilmu itu nikmat gak? Kalau ada nikmat, ada yang hasad gak? Pasti ada yang hasad. Antum ikut daurah begini ada yang hasad, nggak ridho ngaji sama saya itu, pasti ada yang nggak ridho. Pasti ada. Ya. Ini bukan aku nakutin ini. Ya. Jadi Allah tidak dapat dicapai dengan rasio apapun. Kenapa tidak sanggup? Otak yang kita punya umurnya berapa tahun? Berapa tahun umur otaknya, Mas? 27, seumur sama badan. Tambahin 9 bulan dong. Lupa dia udah pernah 9 bulan di perut, korupsi ente. 27 tambah 9 bulan, 28 lah ya. Berarti otak ente baru 28 tahun. Allah sudah ada sebelum itu. Maka akal nggak sanggup, otak nggak sanggup membayangkan Allah. Nggak usah deh bayangin Nabi Adam, bisa nggak? Itu nggak bisa, apalagi bayangin yang ciptain Nabi Adam. Wala yusbihuhul anam, tidak ada ciptaannya yang menyerupainya. Hayyun la yamut, dialah yang maha hidup. Qayyum la yanam, yang maha mengurusi makhluknya dan tidak pernah kelelahan. Coba panitia kecapean nggak? Ngos-ngosan ya,
Ya, benar. Tanda orang kecapean ngantuk. Ngantuk. Benar? Nemenin saya, antum capek loh. Lihat aja samping saya. Tadi 5 menit langsung hilang. Saya maklumi, dia capek nemenin saya. Ya. Ada yang ngaji, matanya lihat tiba-tiba tawadu. Kecapean. Dan obatnya capek cuma satu, istirahat. Dan Allah tidak pernah capek. La yamassuhu ta'bun wala nasabun. Allah tidak pernah lelah. Gak usah Allah deh. Di sorga itu orang kerjaannya kawin mulu dan gak ada capek. Udah kawin mas? Udah nikah? Belum? Ente belum tahu rasanya capek. Dunia, nikmatnya dunia capek. Puncaknya nikmat capek tidur. Tapi di akhirat gak ada capeknya. Sampai bosen sama bidadari. Bosen sudah, akhirnya bingung, ya Allah, udah bosen ya Allah. Engkau itu apa ya Allah? Lalu mereka carilah jalan menuju Allah. Ujung-ujungnya ngaji lagi, maka di sorga ente ngaji lagi ntar, nyari ilmu cara ketemu Allah. Jadi nggak sembarangan ketemu Allah, mati ketemu Allah, enak amat. Kalau gitu saya mati sekarang aja. Nggak begitu. Orang mati ada yang dihadapinya, ketemu ini dulu, baru ketemu Allah. Ya, ada yang mau mati sekarang? Orang yang bunuh diri dia kira masalah selesai. Di sono banyak masalah. Hayyun la yamut, dialah yang maha hayy. Orang yang zikir ya hayyu ya qayyum setiap hari 40 kali ba'da sholat, 200 sehari, Allah akan terbitkan cahaya di kolbunya selama 40 hari. Amalin ya. Khaliqun bila hajah. Dia mencipta tapi dia tidak memerlukan ciptaannya. Nah, ini menjelaskan makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, baca ayatnya coba. Wa ma sama-sama. Nggak hafal ya? Hafalan antum parah emang ya. Wa ma khalaqtul wal insa illa, ulangi, wa ma, tidak aku ciptakan jin manusia makhluk kecuali untuk menyembahku. Beberapa penulis kitab Tahawi mengira Allah bertujuan mencipta makhluk dengan tujuan tertentu, dan itu kesesatan mereka. Allah mencipta tidak perlu ada hajat dan tujuan. Kalaupun tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk si makhluk itu sendiri. Karena yang masih punya tujuan berarti belum sempurna, yang berhajat berarti belum paripurna. Allah menciptakan kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zikir. Jadi zikir antum itu nggak diperlukan Allah. Allah nggak butuh, nggak perlu. Jangan sok-sok dibutuhkan Allah. Ya, udah nggak khusyuk, sok-sok dibutuhkan Allah lagi. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk untuk apa? Untuk si makhluk itu sendiri, supaya si makhluk itu sempurna. Liya'budun, kesempurnaan makhluk ketika dia menyembah Allah dan mengenalnya. Liya'budun. Jadi li di situ kan untuk, bukan berarti Allah bertujuan untuk dirinya, berhajat untuk zatnya. Tidak. Ya. Razikun bila mu'nah. Allah memberi rezeki tanpa berkurang, tanpa tertukar, tanpa tergantikan. Coba kita duduk deket-deketan begini, rezeki turun, ketukar gak? Ketukar gak? Gak akan ketukar. Orang kembar, rezekinya ketukar gak? Gak bakal ketukar.
Suami istri, istrinya lebih dari satu, ketukar nggak rezekinya? Enggak. Anak banyak, anaknya ini berebut makan, ketukar nggak rezekinya? Gak bakal ketukar. Antum kerja, sama-sama masuk, tugasnya sama dengan kawan, itu rezeki gak akan pernah ketukar. Jadi kalau kawan kita dipromosikan, kita belum, jangan bilang, kan gue yang kerja kok dia, itu protes ke takdir. Itu rusak. Rukun iman ke-6-nya rusak. Ada lagi ustadz iri, kok dia viral saya tidak? Emang viral enak? Emang itu tujuan antum dakwah? Viralkan Allah, Allah viralkan kamu. Viralkan Sayyidina Muhammad, Allah viralkan kamu. Minimal di langit kalau nggak di bumi. Tapi nggak ada di Facebook, nggak ada di YouTube, adanya di alamul ghuyub. Jangan begitu sama orang. Itu semua takdir mereka dan nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Maka jangan nafsu pengen dapat rezeki ini, jabatan ini, pengen viral, nggak usah. Semuanya sudah ada jatahnya. Kita cuma jalanin, ngambil asbab. Usaha kita hanya sebatas asbab. Selebihnya Allah. Bahkan usaha itu sendiri bagian dari takdir. Semenjak dengar ini masih bakal iri sama orang nggak? Jadi faedah memahami bab ini, antum gak akan iri lagi dengan siapapun. Ada mbak-mbak datang ke saya, dia curhat, pengen nikah sama si fulan, tahu-tahu dia ambil sama temennya sendiri. Keluarlah satu lagu, apa lagunya? Gak tahu deh lagunya apa. Dia nanti sahabat sendiri, ya salah. Dia lupa nikah itu bab rezeki, gak akan ketukar. Udah deket, udah pacaran 12 tahun, gak jadi. Gak tahu udah ngapain aja tuh ya. Kalau nggak rezeki gak dapat, gak akan dapat. Mumitun bila makhafah. Allah kalau mematikan gak ada rasa takut. Kalau kita takut. Ba'ithun bila masyaqqah. Jika Allah nanti membangkitkan, mengembalikan hidup kita semua, maka Allah membangkitkan tanpa kesulitan. Gak perlu, bahannya sudah ada semua. Jadi antum kalau mati semua, itu Allah sisakan bagian tulang ekor. Lalu tiba-tiba ada hujan. Hujannya seperti hujan, airnya seperti air nutfah, air sperma, tapi bukan sperma. Lalu Allah ciptakan di situ tanpa ada perkawinan, langsung menjadi tubuh, bertahap. Sayyidina Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, itu gimana caranya engkau menciptakan tubuh yang sudah hancur? Allah bertanya, kamu kurang percaya Ibrahim? Enggak ya Allah, cuma pengen tenang. Cukup Nabi Ibrahim yang minta, ya antum jangan ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, liyatma'inna qalbi, aku ingin hatiku tenang. Lalu Allah mengatakan, oke, ambil beberapa tuyur, seperti toir, burung, cincang, habis disembelih cincang, lalu bagi di banyak gunung. Udah dibagi di banyak gunung, berarti tubuhnya mencar-mencar nggak? Mencar-mencar. Lalu kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, itu ilmu Nabi Ibrahim tuh. Manggil yang udah mati bisa hidup lagi. Dan semuanya nyatu, kayak seperti di film. Semuanya dan jatuh. Nggak ketukar tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihat maindah qalbi, hatiku sudah tenang ya Allah. Berarti iman gak boleh nambah, gak boleh kurang. Nah ini penting, ini saya ulangi, iman itu terbagi dua, ada pokok, ada cabang. Tolong dibuat peta-petanya di kepala ya. Ada pokok, ada cabang. Bahasa Arabnya ada usul, ada furu. Usul pokok, furu cabang.
Pokoknya iman tasdik fil qalb, membenarkan di dalam hati, percaya. Sedangkan cabangnya lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Itu cabang. Lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Harta yang disedekahkan, itu cabang iman. Coba lihat, kalau tubuh kadang sholatnya banyak, kadang dikit, benar? Ya, sedekah kadang banyak, kadang dikit. Banyak berarti cabang imannya sedang banyak. Kalau dikit berarti cabangnya lagi sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan imannya lagi naik, itu cabang iman. Sedangkan usul iman nggak boleh naik, nggak boleh turun, dia harus tetap. Nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Kata Sayyidina Ali, seandainya terjadi apa saja, matahari terbenam dari di timur nggak ngefek kepada imanku. Terjadi emas, ambil kerikil, set, jadi mutiara, nggak merubah imanku. Karena iman nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Sudah punya iman yang begitu belum? Gimana? Berarti kita lagi belajar iman. Cabang pokok. Di cabang itu berkaitan dengan fikih, syahadat, lisan, sholat, fikih. Nyoblos masuk mana? Nyoblos kan ada tuh, udah muncul tuh ya, Anies, Ganjar, udah mulai banyak muncul tuh, Prabowo, siapa lagi? Banyak tuh calon-calon. Nyoblos masuk ke mana? Masuk ke iman. Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan politik masuk ke iman? Sejak 2016 di Indonesia. Sampai sedih kita di Jakarta, ada orang beda pilihan gak disolatin di masjid. Konyol kalian itu, gak belajar akidah. Malu kepada Allah, kepada Rasul. Gak ada orang belajar akidah Ahlussunnah begitu. Tapi betapa pintarnya si politikus-tikus itu, ya, akhirnya menjebak dan menyesatkan umat. Beda politik, akhirnya beda iman. Saya berulang-ulang sampaikan ini, sesanggup saya, ya, sekuat saya. Dan saya nggak anti orang politik, Pak. Barusan saya diundang istrinya Muhaimin, dianya hadir lagi. Sebelumnya ketemu juga orang Gerindra, sebelum ketemu orang P3, sebelum ketemu orang, nggak ada masalah sama saya. Karena bagi saya politik bukan bagian dari iman. Yang mengajarkan iman politik itu satu, itu dua kelompok. Ingat, satu Khawarij, kelompok yang membunuh Sayyidina Ali. Yang kedua, kelompok yang berlebihan mencintai Ali, Syiah. Antum yang mana? Karena lupa lagi 2024, ya. 2023 ini udah mulai panas nih. Sepakat? Yang ngaji akidah Ahlussunnah, jika nanti antum melihat ustadz beda dengan ustadz dalam masalah pilihan, berarti imannya tidak tambah, tidak imannya masih sama. Kita debat boleh, debat politik, tapi jangan mempersoalkan iman di situ. Oke? Gimana? Tambah sesat gak? Tambah lega atau tambah sesat? Yang left dari grup selama 2016 sampai 2019. Enggak jadi deh. Ntar jadi panas lah. Jika antum buka kitab ini dari awal sampai akhir, tidak ketemu pembagian tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini bisa gak deh? Itu
Jadi ulama salaf tidak membagi tauhid menjadi 3, tapi pembagian ini boleh. Ini ada kelompok yang mengatakan dirinya ikut salaf, membagi tauhid menjadi 3. Pertama, uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Nggak sahih. Yang terakhir, asma dan sifat. Ya udahlah, nggak usah pakai ini. Berarti antum nggak diizinkan seperti mahasiswa ya. Jadi jamaah aja lah. Takdir Allah katanya. Pembagian ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pembagian ini baru muncul di abad ke-8 Hijriah, bukan di abad ke-3 Hijriah. Disebut 3 tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang yang ada di Saudi itu, yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ingetin ngamuk-ngamuk, ya sudah. Kan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si ustadz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren. Itu ngeles namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah, diajarkan kitab yang berbeda faham, nggak akan sanggup. Si Pendopulo aja nggak paham, kita sama mazhab kita belum paham, gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Nggak mungkin. Semoga nanti mereka mau mendengarkan ini ya. Apa yang bahaya di sini? Ibnu Taimiyah mengajarkan apa? Uluhiyah ini tauhid ibadah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Rububiyah iman, filosof, sufi, dan orang-orang musyrik. Orang beriman juga pakai. Orang musyrik bertauhid. Nyambung gak? Musyrik menyekutukan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Nyambung gak? Rububiyah kata Ibnu Taimiyah tauhid orang musyrik. Nyambung? Nggak connect. Nah, akibat apa? Akibat Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Tahu ilmu mantik? Ilmu logika. Kalau yang pernah ngampus, pernah belajar ilmu logika, apalagi orang hukum. Kalau di pesantren mantek namanya. Bukan mantek, bukan itu. Itu lain lagi coy. Rububiyah. Lalu asma was sifat. Kata Ibnu Taimiyah, asma was sifat bukan 20 aja, bukan 7 aja. Seperti yang dikatakan Asy'ari, Maturidi. Ternyata Ibnu Taimiyah salah faham. Dikira Asy'ari hanya meyakini 7 atau 20 sifat. Sifat 20 bukan pembatasan sifat Allah. Itu hanya untuk sebagai patokan. Kalau faham 20, faham sifat yang lain. Sifat Allah tidak terbatas. Ajaran gagal faham memang dari dulu jadi ajaran baru ya. Dan itu jadinya. Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda faham. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian canggih-canggih kitabnya. Akidah Ahlussunnahnya belum beres sudah ngaji kitab yang beginian.
Ini ajarannya kurang pas, kurang pas, karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah, Sufi belum uluhiyah, Sufi baru rububiyah, sama dengan orang musyrik. Penghinaan gak tuh? Penghinaan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah terbatas, gimana? Gimana Bapak Ibu? Allah terbatas, sesat atau enggak? Beneran? Berani enggak? Berani enggak bilang mereka sesat? Ini kita mau tunjukin nih. Nomor 38 halaman 54. Coba baca sama-sama. Wa ta'ala. Coba sama-sama. Wa ta'ala. Yang kenceng. Wa ta'ala. Terus yang kenceng kayak baca Quran. Wa ta'ala 'anil hududi wal. Terus kayak takut salah gitu. Ya. Wa ta'ala, dan Allah maha suci, maha terbebas. Anil hududi, dari hudud. Hudud jamak dari had, batas. Dalam bahasa Malaysia had sudah jadi bahasa Malaysia, ya. Wal ghayat, ujung. Karena ada yang bayangin Allah itu duduk di atas aras dan dia lebih gede dari aras. Kan nanti kita kebayang bokong, ntar kan gawat itu. Kebayang pinggang, kebayang agak mengerikan akidah-akidah begitu. Wal arkan, anggota badan, wal a'dha wal adawat, la tahwihi jihatus sit. Tidak ada yang meliputinya, baik berupa arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Coba, yang duduk sekarang ada arah depan enggak? Belakang? Atas? Bawah? Berarti antum di makhluk, bukan khalik. Sah. Bukan khalik ya? Kenapa? Karena kita tubuh, jisim itu butuh ruang, arah. Sedangkan Allah tidak memerlukan ruang, tempat, dan arah. Ibnu Taimiyah mengatakan dari bab asma dan sifat, apa kata dia? Menukil dari kalam Utsman bin Sa'id Darimi, siapa yang tidak meyakini Allah punya batas telah menentang Quran dan Sunnah. Lalu dia baca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Allah dibatasi dengan dua batas yang besar, aras dan langit. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, lalu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipakai sekarang oleh Muhammad bin Wahab dan pengikut-pengikutnya Wahabi. Jadi mohon dimaklumi akidah mereka begitu. Apakah kafir orang yang begitu? Enggak. Kurang pas memahami Allah. Maka kita nggak boleh juga kemudian menghina mereka. Cukup kita katakan, ya sudahlah, ente berarti segitu aja ma'rifatullahnya. Kita nggak usah paksa juga akidah kita. Ya, jadi nanti ini bukan untuk bahan debat ya. Ini untuk memaklumi orang yang beda faham dengan kita, dan kita bagaimana.
Jadi antum sudah mulai paham Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi bedanya dengan Ahlus Sunnah bukan masalah tahlilan. Bedanya di sini dan itu. Oke, sudah mulai paham? Jadi kalau ada orang Yasinan, mungkin nggak dia berkeyakinan? Ada. Saya berdebat panjang sama senior saya dulu. Oh dia kan Yasinan, berarti dia Aswaja. Ahlus Sunnah itu ada akidah, ada fikih. Yang ente maksud yang mana? Saya tanya gitu. Tapi ingat juga, ada orang nanti akidahnya sudah Ahlus Sunnah, fikihnya sudah Ahlus Sunnah, tapi dalam politik dia mengikuti Khawarij. Mulai banyak Pak hari ini, Ustadz loh, Ustadz. Gimana tuh? Ciri-cirinya ntar ketika temannya beda pilihan, dia akan menyerang habis. Sampai ada sebutan Habib anti Jokowi, Habib pro Jokowi. Apaan itu istilah? Pernah dengar gitu nggak? Saya paling benci dengar itu. Kita nggak nyoblos dia, tapi kita nggak akan ngotak-ngotakin Habib. Bahasa saya Habib itu satu. Kita cinta kepada Habib bukan karena anti ataupun pro. Karena Nabi mengatakan cintai zuriatku karena cinta kepadaku, bukan karena masalah pilihan politik. Ya, tapi netizen ini kan maha benar ya. Baik. Lanjutannya ini biar dapat tanya jawab, kita ringkas. Surga neraka kekal nggak? Kekal nggak? Antum itu kekal nggak? Tubuh, ruhnya kekal, khalidan. Beda dengan Allah, bukan khalid, baqi. Tapi bahasa Indonesia terbatas. Bahasa Indonesia disebutnya kekal, tapi nggak disebut nih kekal khalid atau kekal baqi. Baqi, baqo milik Allah, sedangkan khalid untuk makhluk Allah. Nomor 83, coba lihat nomornya, halaman 77. Sudah. Nah, nomor 80 dulu deh.